Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang terlalu banyak untuk kita sebutkan, dan yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan kenikmatan ini kita senantiasa berada di dalam kesedaran bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah sementara untuk kita mencari bekalan hidup, dan hidup ini akan berakhir dengan kematian. Tetapi kematian itu adalah awal daripada kehidupan, yang mana kehidupan itu akan kekal abadi. Jadi kehidupan di sana yang kekal. Kalau baik, baiklah. Kalau tidak baik, maka itulah kesengsaraan. Kesedaran ini adalah satu kekuatan untuk kita dapat beramal. Kesedaran ini yang menjadikan seseorang itu dapat bersabar berada di dalam perjuangan hidup. Keyakinan ini sangat penting. Kalau tidak, kita akan tergoda dengan kehidupan dan kita akan tertipu dengan kehidupan, padahal kehidupan ini adalah sementara sahaja. Jadi alhamdulillah, nikmat yang kedua, Allah bagi kita sihat. Walaupun dalam suasana orang takut sebab berhadapan dengan musuh yang tidak nampak. Jadi ada anak, dia nak berangkat ke Kuching, tapi mendengar sekarang ada kluster-kluster baru. Jadi dinasihatkan untuk tidak berangkat sebab ada penjagaan, sekatan-sekatan jalan. Jadi kekhawatiran itu begitu menakutkan kita sebab kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak. Jadi penyakit ataupun virus COVID-19 istilahnya, dia tidak nampak tapi menjadikan kita berjarak, berjalan tutup muka. Maknanya dia tidak nampak tapi kita yakin ianya ada, lalu kita membuat kita takut. Begitulah kalau orang-orang selama ini dia tidak yakin dengan adanya hari akhirat, tidak yakin dengan adanya malaikat. Dia kata apa? Tak ada pun. Jadi Allah turunkan satu penyakit, dia tak nampak, tapi kesannya orang berusaha untuk mendapatkan keselamatan daripada yang tidak nampak itu. Maka alhamdulillah selama ini orang-orang yang beriman sudah terlatih. Tidak nampak malaikat, tapi dia sedar bahawa malaikat mencatat segala amal-amal. Jadi kita sambung. Minggu yang lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin ini, wailul lil mutaffifin, celaka
bagi orang-orang yang curang. Jadi celaka bagi orang-orang yang curang itu maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia celaka. Walaupun menurut dia untung, menurut dia bahagia sebab dia mendapatkan hasil yang menurut dia itu menyeronokkan. Tapi disebabkan atas kecurangan, maka dia celaka di sisi Allah. Dan sebenarnya kehidupan dia celaka pun, cuma dia tak sedar. Siapa itu? Alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Biasanya ada satu perjanjian, ada satu deal. You bagi 1 kilo, saya bagi misalnya 10 ringgit. 10 ringgit dia terima, tapi timbangan tak cukup 1 kilo. Atau ketika dia bagi 10 ringgit sepatutnya 1 kilo, dia minta lebih. Tapi time dia yang menimbang kurang. Apabila dia menerima tukaran dari orang lain, maka dia meminta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Inilah curang. Jadi tidak memenuhi apa yang menjadi deal di antara mereka. Orang curang itu kan tujuannya dia nak dapat lebih, dia nak dapat untung, tapi sebenarnya itu adalah kecelakaan. Jadi hati-hatilah kalau anda berniaga, ya kan? Lebih baik lebihkan. Dah timbang, okey, tengok timbang cun, cun, ambil lagi, tambah. Jadi kita tidak termasuk kalau nimbang dengan orang kita kurangi. Atau kalau kita berbelanja di pasar, kita sudah setuju harga, lepas tu apabila dia timbang, sudah terima saja, jangan kurang tu tambah lagi, tambah lagi lah 1, tambah lagi. Jadi dia takut untuk pembeli tidak jadi membeli, jadi dia takut hilang pelanggan. Jadi dia ikutlah apa yang kita mau, tambah lagi, tapi dalam hati dia apa? Sedih dia. Jangan sampai macam itu. Kalau boleh kita kata, nampak macam lebih saja tu, dia kata tak apa, kalau lebih halal, jangan kurang. Dia jawab. Tapi jangan kita pula minta tambah lagi. Kadang-kadang kita tawar sampai dia tu apa? Tercekik. Dia takut tak laku, jadi dia terima juga. Laku. Itu salah satunya. Tapi kalau kita baca buku tafsir, dia kata lebih daripada itu. Lebih daripada itu.
Makanya di dalam perjanjian kerja yang profesional, kalau lambat dia akan kena denda. Karena kelambatan itu adalah kerugian bagi orang yang sudah menyusun masa. Oleh itu ada oleh kontrak sign, berapa hari siap. Kalau tidak siap mengikut perjanjian, maka 1 hari akan dikenakan apa istilahnya, bayar balik. Kenapa? Sebab kerugian yang dialami pihak lain itu sebenarnya besar, disebabkan karena servis yang lambat. Itu pun hati-hati kita bercakap, itu curang, namanya curang. Jadi tergendala. Oleh itu kalau pembangunan misalnya jembatan, harganya sekian, jangka masanya sekian, okey, diharapkan pada sekian orang sudah dapat melalui, dan dengan itu ekonomi dapat berjalan, tapi lambat, compound, denda. Jadi kecurangan ini banyak macamnya, di mana satu pihak dirugikan dan pihak lain mengambil keuntungan. Wailul lil mutaffifin, celaka. Kenapa orang itu boleh melakukan kecurangan? Sebab satu saja, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan kelak? Sebabnya apa? Sebabnya mereka menyangka bahwa perbuatan itu tidak ada perhitungan. Padahal sebenarnya mereka itu akan mati, mereka akan dibangkitkan, mereka akan dihisap, mereka akan diperhitungkan. Dan ini menjadi asas bagaimana kehidupan dalam masyarakat itu cantik. Sebab dua-duanya mengikut akhlak. Kalau sudah satu tidak mengikut akhlak, maka berlaku sebenarnya satu pihak merugikan pihak yang lain tanpa disedari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, mengajar supaya lahir akhlak. Dan daripada akhlak yang baik itulah pergaulan, muamalah terjalin. Bila mereka dibangkitkan itu liyaumin azim. Yaumin azim ini maknanya hari yang besar. Besar itu apa? Maknanya satu hari di mana ketika itu ada peristiwa yang sangat menakutkan. Menggerunkan, dahsyat. Apa itu? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yaitu pada hari ketika semua orang ataupun manusia bangkit menghadap Tuhan yang berkuasa ke atas seluruh alam. Jadi bayangkan ketika itu semua manusia bangkit daripada kubur, kemudian berhimpun
dan mereka itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal mereka. Dan apabila mereka berada dalam keadaan itu, akan terasalah apa-apa yang pernah mereka lakukan, mereka tipu. Kalau mereka sedar akan hakikat itu, mereka tak buat tipu dulu. Jadi orang-orang yang membuat kecurangan, orang yang buat tipu itu, sebenarnya yang ditipu siapa? Siapa? Diri mereka sendiri. Orang lain tidak tahu. Tapi ketika itu, makanya kita diperintahkan muhasabah diri, artinya menghitung diri kita. Jangan tunggu orang lain hitung. Muhasabah diri maknanya kita periksa diri kita, sebab yang tahu kita, orang lain tak tahu. Yang tahu kita dan malaikat, sebab dia catat. Kenapa catat? Supaya manusia tidak ingkar di hadapan Allah, saya tak buat. Ada catatan. Walaupun semua manusia tidak tahu, tapi ketika itu manusia akan berhadapan dengan apa yang pernah mereka lakukan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla artinya apa? Sekali-kali jangan begitu, bahaya. Sekali-kali jangan coba buat begitu, walaupun menurut kita untung. Sekali-kali jangan buat macam itu. Orang lain tak tahu, tapi apa? Semua itu ada dalam catatan. Inna kitabal fujari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan orang yang derhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Ya, sebenarnya tidak perlu pun catat, Allah Maha mengetahui. Tapi manusia kalau tidak ditunjukkan, nanti dia merasa dia dizalimi, padahal sesungguhnya tidak. Oleh itu ada dalam ayat lain apa? Yauma yasdurun nasu astatan. Pada hari ketika para manusia-manusia ini keluar untuk berhimpun, liyurau a'malahum, untuk ditunjukkan amal-amal mereka. Belum diberi balasan, baru ditunjukkan amal-amal mereka yang dulu mereka sangka amal mereka tidak diketahui orang. Liyurau a'malahum, akan diperlihatkan. Jadi diperlihatkan amal ini, kalau baik itu bahagia. Kalau diperlihatkan amal-amal yang tidak baik, sakit jiwa. Oleh itu, kalau kita pergi ke kedai atau pergi ke mana-mana itu, di sini sentiasa dalam pengawasan sistem CCTV. Jadi gerak-gerik kita ditengok. Dan apabila kita tahu gerak-gerik kita ada yang perhatikan, direkod, kita tak boleh mengelak. Jadi kalau ada kejadian hilang pada hari ini, maka ditengok. Ada orang kata dia bekerja, kita tidak tengok, kita cek betul ke kerja, ketahuan ada tidak bekerja. Jadi kalau dia tuntut gaji, kita nampak, kita tahu. Tak apalah, bayar aja lah. Bayar aja. Sebab dia cakap macam itu, bayar aja lah. Tapi urusan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tanggunglah. Jadi manusia tu kalau dia sedar bahawa apa yang dia lakukan itu tercatat, maka timbul rasa
ketakutan. Begitu juga apabila kita sadar bahwa dalam kehidupan ini kita sebenarnya dicatat oleh Raqib dan Atid, malaikat dua yang sentiasa mencatat amal-amal kita. Kalau kita buat curang, mungkin kita rasa kita untung, tapi sebenarnya buntung. Kita rasa kita mendapat sesuatu yang menyeronokkan, tapi sebenarnya yang kita buat itu kembali kepada kita. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka itu menipu melainkan diri mereka sendiri, sebab balasannya akan dirasakan balik oleh mereka, tapi mereka tidak sedar. Kenapa tidak sedar? Itu yang dikatakan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan kamu itu tertipu sehingga buat melakukan dosa kepada Tuhanmu? Apa biasanya? Biasanya kehidupan dunia itu yang menjadi ukuran untuk seseorang itu buat tipu. Jadi berhati-hati. Wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Sijin ialah kitabun marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Jadi terpelihara segala catatan itu di dalam yang namanya kitabun marqum. Kalau CCTV itu maknanya apa? Tercatat di dalam server. Itu bahasa sekarang dalam server. Jadi ada yang menjaga itu, tinggal tanya aja, tolong buka rekod pada hari Isnin jam berapa? Pagi. Dia nak tengok. Misalnya lah, kalau ada kehilangan, dia nak tengok ada siapa. Akhirnya dibuka-buka, ada muka. Ketahuan. Tinggal nanti pihak yang berkaitan itu akan panggil dia, akan integrasi dia. Itu sistem. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang tidak merasa ada yang mengetahui, jadi dia tidak merasa perlu untuk menghentikan tipuan. Bahaya kalau kita tidak ada kesadaran. Tapi kalau ada kesadaran, masyarakat hidup cantik. Walaupun dia jumpa sesuatu, dia tidak akan ambil, sebab bukan milik dia. Saya pernah tinggal dulu di satu tempat di Riyadh. Berjalan beli barang, baru datang, jadi mahasiswa. Kemudian senior bawa jalan pergi pasar. Jadi beli barang dari kedai, nak pergi tempat lain lagi. Senior kata letak saja bagus-bagus di tepi jalan, depan kedai tepi jalan, letak saja. Nanti hilang, dia kata. Dia kata siapa di sini yang nak mengorbankan tangannya untuk mengambil barang yang tidak berharga kita. Jadi kita pun letak jalan lagi. Macam kita pergi kedai, lepas pergi kedai letak jalan, pergi jalan lagi kedai lain. Pergi jalan-jalan lepas tu dah balik, kutip. Tidak ada yang kacau. Sebab apa? Di sana orang mula-mula takut kena potong tangan, tapi karena sudah terbiasa, dia jumpa apa-apa pun dia tak kisah, bukan milik dia. Kalau kita jumpa misalnya duit, kita jumpa barang ke apa kan, kita tengok bukan milik kita, biarkan saja. Nanti orang yang memilikinya dia akan datang lagi. Kita tengok jumpa, tapi karena kita tidak merasa yakin, kalau kita tak ambil barang itu tidak hilang, sebab takut nanti orang lain datang ambil. Jadi kita ambil, bagi kepada pengurusi, tolong umumkan ini ada jumpa jam tangan gitu.
Tapi kalau masing-masing dapat dipelihara, senang. Ya. Senang. Inilah sebenarnya yang Allah nak didik supaya lahir masyarakat itu cantik. Wailul yawma idzin lil mukadzibin. Tadi dia kata celaka bagi orang yang curang. Yang kedua apa? Wailul yawma idzin lil mukadzibin. Sebab orang curang itu sebab dia mendustakan. Jadi orang yang mendustakan ini juga celaka. Dia hubung kait. Apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka yang mendustakan akan adanya hari pembalasan. Kenapa dia orang sanggup buat macam itu padahal untung tak seberapa? Sebab bagi dia walaupun tidak berapa untung dia kata. Tapi kalau orang yang sedar akan ada hari pembalasan, berapa saja untungnya. Ruginya banyak. Jadi orang yang tidak memperhatikan bahwa nanti ada satu hari setiap amal akan dibalas, bahaya. Itu dikatakan wailul yauma idzin lil mukadzibin. Kebanyakan orang yang melakukan kecurangan sebab dia tak sedar bahwa dia akan dibalas. Nyaman. Kadang-kadang kita ini berhadapan dengan perkhidmatan, karena nak licin kena ada kena ada apa istilahnya tu, bayaran yang tidak resmi. Bayaran yang tidak resmi. Akhirnya seseorang itu dirugikan, sebetulnya harganya sekian naik. Kenapa boleh buat macam ini? Sebab bagi dia tidak akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Itulah dikata celaka. Wailul yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mereka yang tidak percaya, tidak yakin, mereka mendustakan akan adanya hari pembalasan. Kemudian dibuka rahasianya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Kalau orang baik tidaklah dia begitu. Yang tahu baik tak baik siapa? Allah. Yang tahu baik tak baik siapa? Allah. Kita populerkan diri kita baik. Tapi kalau tak baik, bahaya. Bahaya. Dan orang lain pun juga tertipu. Kononnya dia baik, tapi sebenarnya dia tidak baik. Sebab asasnya adalah dia tidak percaya adanya hari pembalasan. Sebab orang yang tidak percaya ada pembalasan, dia mudah buat curang. Di sini wa ma yukadzibu bihi, tidaklah dia mendustakan hari pembalasan kecuali orang itu adalah yang melampaui batas dan melakukan dosa. Itulah. Kita boleh mencari
apa sokongan orang untuk mengatakan kita baik, tapi hakikatnya baik tidak baik itu apa ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya akan nampak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jadi orang yang melampaui batas, orang yang berbuat dosa, itulah hakikat orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi kalau diingatkan jangan buat begitu, itu melanggar apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Dibacakan inilah ayat-ayat, maka mereka itu omong kosong saja. Apa di sini? Asatirul awwalin, yaitu dongeng orang-orang yang dahulu. Ini ayat-ayat Quran ini dongeng saja. Maknanya tidak memberi kesan untuk dia menjadi orang yang benar-benar lurus. Kadang-kadang kita ni buat baik, kita takut jadi populer. Takut orang puji kita. Kenapa? Sebab yang tahu kita adalah Allah. Orang lain tak tahu kita. Dia fikir kita bagus. Itu yang kita bahaya. Oleh itu berhati-hati untuk mencari sesuatu yang membuat kita dipuji oleh orang. Hati-hati. Kita takut orang puji kita, sebenarnya kita tidak berada di tahap yang sepatutnya kita mendapat pujian. Oleh itu selepas kita buat baik istighfar, buat baik istighfar, takut apa? Amalan kita itu hilang. Disebabkan kita apa? Suka sangat menjadi populer dengan apa yang kita lakukan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka mengatakan itu omong kosong, itu dongengan orang-orang dahulu, itu adalah cerita reka. Jadi dia tak percayalah dengan ayat-ayat Quran, bahawa nanti ada kematian, bahawa nanti akan ada dibangkitkan, bahawa nanti akan ada timbangan, bahawa nanti akan ada dinampakkan segala amal-amal kita. Ketika itu apa? Barulah kita menyesal dan kita minta bagi kesempatan kedua supaya kita dapat memperbaiki amal-amal kita. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ya Allah ke dunia supaya kami dapat beramal saleh. Sebab apa? Sekarang kalau dapat hidup kembali, saya yakinlah saya akan buat baik. Saya yakinlah saya tak akan tipu lagi. Padahal kita semua orang manusia tak tahu, you tipu kah? Dulu tipu gitu. Cuma ketika dia tipu, orang tak tahu pun. Yang tahu dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang tipu dan malaikat tahu. Ketika pada saatnya itu barulah dia sedang. Jadi orang tipu ni nampak okey saja gitu. Namanya tipu. Jadi dia pandai menipu, tak nampaklah. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, baru dia kata menyesal. Banyak pelajar yang sudah keluar tu baru mengaku, minta maaflah Ustaz, dulu saya tipu Ustaz gitu. Kita tipu macam mana? Dulu kami bawa itu van pergi tempat yang luas tu, kami semua belajar van. Dia kata patutlah dulu kemek-kemek gitu.
Ya itulah saya kata minta maaf lah Ustaz, sekarang baru cakap tipu. Ya, tak apalah, tipu kecil-kecil lah. Kadang-kadang ada juga dia tipu tak boleh isyak rokok, cari waktu gelap isyak rokok. Jadi saya berjalan di atas tingkap, saya tengok ini macam ada tuyul. Tuyul itu ada cahaya terang gelap, terang gelap, terang gelap. Saya sendirian, saya ambil selipar-selipar yang ada di bawah itu, saya pegang, saya tikam satu-satu. Pak. Saya pikir binatang apa? Tak ada apa. Rupanya lari dia. Oh, rupanya manusia, bukan binatang. Akhirnya ketahuan. Jadi biasalah itu. Jadi cerita yang kenangan. Apabila jumpa dah berjaya dah, banyak dah berjaya dah. Kemarin jalan pergi Sibu jumpa, pergi Sarike jumpa, pergi Saratok, pergi Subuyo, pergi Meludam, jalan daripada pusat tu. Di mana ada tempat kontak pelajar jumpa. Alhamdulillah seronok. Mereka dah alhamdulillah berjaya. Berjaya. Di Jepang pun alhamdulillah jadi kaunselor di sekolah. Jadi macam-macam. Tapi kenangan-kenangannya tu ada. Pernah juga saya pergi Surabaya, senyap-senyap saya bagi tahu. Jadi dia orang tu di depan ada asrama putri. Dia tengok-tengok. Dia cakap lah sama mereka gitu. Lepas tu dia bagi tahu, dia kata kalau Ustaz Ali tahu ni kena kita ni. Dia kata tahulah saya. Dia tengok, oi Ustaz dari bawah. Jadi saya diam-diam pergi Surabaya. Oi Ustaz dari bawah. Jadi biasalah, kena tipu tu biasa. Tapi alhamdulillah masa berlalu mereka akan jadi kenangan. Tapi kenangan ini indah lah. Tapi di akhirat nanti kenangan itu apa? Menyesal aku tipu. Untung tak seberapa. 1 juta tu tak seberapa. Kalau di bawah itu lagi tak seberapa. Jadi orang tipu tu nanti nampaklah jalan dia tempang gitu. Rupanya dulu dia penipu. Gitu. Kemudian kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, jangan buat begitu. Berulang kali tu kalla tu, jangan sekali-kali buat macam tu. Sayangnya Allah nak ingatkan kita supaya kita jangan celaka. Kenapa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini perkataan ini mereka telah menutupi hati mereka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi dosa ini dia akan menutup hati kita. Dan apabila menutup hati kita itu tak masuk cahaya. Maka nanti mudah untuk berbuat dosa lagi. Kalau orang ini hatinya terbuka cahaya, dia buat dosa, dia akan menyesal. Kenapa saya buat? Menyesal. Dia akan bertobat, dia akan takut. Tapi ada orang apabila dia buat dosa, dia tidak bertobat, maka dia akan bertambah lagi itu. Jadi hati ini bersih. Hati bersih. Apabila seorang melakukan kesalahan, berbintik hitam hatinya. Ada nuqtatun sauda, berbintik hitam. Kalau dia taubat,
maka terhapuslah bintik hitam itu, kembali lagi bersih. Tapi kalau dia buat lagi, tambah bintik lagi. Kalau dia buat lagi, apa? Tambah bintik lagi. Dan akhirnya kalau orang itu tidak sedar yang dia buat salah, lalu dia bertaubat, maka hatinya itu akan jadi gelap. Hitam, sebab mulanya satu titik. Titik. Jadi lama-lama tertutup. Apabila tertutup, maka hati itu apa? La ya'riful ma'ruf wa la yunkirul munkar. Dia tidak lagi kenal mana yang baik dan dia tidak kisah pun dengan yang kemungkaran. Yang mungkar pun biasa. Dah biasa, dah jadi amalan. Kalau yang bersih itu Masya Allah, saya termakan duit orang nih, misalnya gitu, Masya Allah. Tapi kalau yang sudah biasa, apabila masuk mahkamah kan terbongkar. Pasang signboard, apa project, solar, sekolah. Signboard ada, project tak ada, duit terbayar dah. Itu yang ketahuan sebab ada mahkamah. Yang tak ketahuan itu, Masya Allah, memanglah di dunia okey-okey saja, di akhirat nanti. Tapi sebenarnya ketika seseorang itu melakukan yang mungkar, maka terbetik di dalam diri dia hatinya itu hitam, bintik hitam. Kalau dia taubat, terhapus, dia kembali lagi bersih. Tapi kalau dia buat lagi, hitam lagi, akhirnya apa? Tertutuplah muka dengan kain hitam. Tak nampaklah. Paham? Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi perbuatan buruk yang mereka lakukan itu telah menutupi apa? Hati mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Jangan buat macam itu, jangan buat dosa. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Tuhannya. Jadi di dunia ini apabila buat dosa, tertutup hatinya, tak nampak kebaikan. Tapi ruginya apa? Nanti di akhirat ada nikmat yang didapat oleh hamba-hamba Allah. Apa nikmatnya? Yang paling tinggi nikmat apa? Melihat Tuhan. Bagaimana? Jangan fikirlah sekarang. Itu nikmat yang terbesar. Jadi di dunia ini orang yang buat curang, buat maksiat, sebenarnya dia tak melihat Tuhan. Dia terima duit yang bukan hak dia itu, dia tak tengok Tuhan. Terhijab. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun thumma innahum lasalul jahim. Maknanya tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat. Yang dapat apa? Disuruh masuk ke dalam apa? Api neraka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka apa? Hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Dulu kamu mendustakan, dan karena mendustakan kamu melakukan kecurangan. Ketika dibalas oleh Allah, inilah yang dulu kamu dustakan. Kita ni tak payah dicakap macam itu pun dah sakit dah, sebab disiksa sakit. Tapi yang sakit lagi itu ditegur,
Macam mana neraka? Ah, itu sakit lagi. Allah. Jadi lepas tu ditanya lagi, teruk tidak? Dah memang teruk. Jadi dijawab lagi, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yang dulu ketika di dunia kamu mendustakan. Jadi ayat-ayat ini untuk kita sebagai panduan, sebagai apa, bimbingan, sebagai petunjuk supaya kita selamat. Sebab kita dengarnya di dunia, bukan dengarnya di akhirat, di dunia. Jadi kalau misalnya nanti di akhirat ditanya, dulu datang tak peringatan? Inilah pentingnya kita belajar Al-Quran supaya kita mendapat manfaat daripada Al-Quran, dapat bimbingan. Kemudian selepas itu kita ditunjukkan oleh Allah bagaimana orang-orang yang baik. Inna kitabal abrari lafi aliyan. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Dan tahukah engkau apakah illiyin itu? Kitabun marqum, yaitu kitab yang berisi catatan. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Jadi jangan susah kalau buat baik orang tak tahu. Itu dia punya. Saya buat baik tapi tidak populer, jangan susah. Ada orang buat baik, orang tak tahu. Dia kata ada yang catat, jangan susah, ada malaikat catat. Buat saja. Catat dan nanti akan Allah balas. Allah tidak rugikan. Tak payah promote diri pun orang tahu. Itu dia punya. Buat saja baik. Saya buat baik dari dulu, tak ada pun orang begini. Jangan susah. Ada yang nampak. Itu dia punya. Yang sebaliknya tadi kita, dia buat teruk tapi orang tak nampak. Dia kata tak apa, Allah nampak, ada balasannya. Begitu dah ada peraturan, relax aja kita hidup, relax. Apa nak susah? Dan orang-orang yang buat kerja dan dicatat oleh para malaikat, apa dia kata? Innal abrara lafi na'im. Itu yang penting. Di dunia buat baik orang tak tahu pun, tapi catatannya tu ada. Dan akhirnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi orang yang sentiasa buat baik itu tenang. Tenangnya apa? Ada Allah. Dia kata. Tapi orang yang tidak baik itu dia gelisah. Dia gelisah apa? Dia curang, dia gelisah takut orang tahu. Dia gelisah. Dia buat baik, dia gelisah takut orang tak tahu. Dia kata. Dia buat baik, dia gelisah takut orang tak tahu. Dia buat jahat, dia gelisah takut orang tahu. Jadi hidup gelisah. Luarannya saja nampak macam tak gelisah, tapi sebenarnya gelisah.
tengok sebenarnya gelisah. Tapi orang yang baik itu dia relax aja. Dia tak buat jahat. Aku apa nak takut? Aku tak buat jahat. Allah tahu. Apa aku nak terhege-hege? Allah tahu buat baik. Itu. Tenang. Jadi ada keberkatan. Ada keberkatan. Kadang-kadang nak cakap keberkatan ini susah teorinya. Berkah. Tahu berkah? Berkah. Berkah. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, baru kereta, dia kata, saya kata turun dari langit. Gitu. Kita sambung lagi. Dah habis masa. Okay. Kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung lagi. Tapi mesejnya tu sudah sampai. Ya. Orang buat baik, dia tenang. Walaupun orang tak tahu yang dia buat baik. Tapi orang jahat, dia buat jahat, dia gelisah. Takut kejahatannya diketahui. Walaupun dia coba tutup-tutupi. Dan kalau dia buat baik, dia takut kebaikannya orang tak tahu. Walaupun dia coba tunjukkan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang apa? Buat baik walaupun orang tak nampak. Jauhi kejahatan walaupun orang tidak nampak. InsyaAllah hidup kita akan tentram, damai karena Allah bersama kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.